kelompok kami yang berjudul Analisis Faktor Eksploratory. Nah, untuk di kelompok kami sendiri itu terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri dari Roswita, yang kedua ada Samsul, yang ketiga ada Alman Kaslir. Nah, untuk pada hari ini yang presentasi itu hanya kami berdua, tapi untuk PPT sendiri itu kami bekerja sama dikerjakan oleh 3 orang. Nah, next. Kemudian yang pertama kita masuk ke slide pertama, yaitu ada pengertian analisis faktor eksploratory. Nah, apa sih itu analisis faktor eksploratory? Nah, analisis faktor eksploratory atau exploratory factor analysis atau EVA adalah teknik interpendensi untuk menetapkan struktur yang mendasari setiap variabel yang dianalisis. Variabel memainkan peran penting dalam analisis multivariat. Apakah kita membuat ramalan penjualan dengan regresi, memprediksi kesuksesan atau kegagalan perusahaan baru dengan analisis diskriminan, mengelompokkan observasi dengan analisis cluster, atau menggunakan teknik analisis lain sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jadi kita harus memiliki sejumlah variabel yang saling berhubungan. Nah, untuk analisis faktor yang diuji saat ini yaitu ada tiga model analisis faktor. Yang pertama itu ada analisis faktor dengan metode uji Gozali, kemudian ada analisis faktor dengan metode uji Hare, dan ada analisis faktor dengan metode uji Yamin. Nah, yang pertama kita masuk pada analisis faktor dengan metode uji Gozali. Nah, menurut Gozali, tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur yang saling berhubungan atau korelasi antara sejumlah besar variabel atau test score, test items, dan jawaban kuesioner. Dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel dengan dimensi dan sering disebut dengan faktor. Dengan analisis faktor, peneliti mengidentifikasi dimensi suatu struktur dan kemudian menentukan sampai seberapa jauh setiap variabel yang dapat dijelaskan oleh setiap dimensi. Next. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam metode uji analisis faktor eksploratory menurut Gozali. Nah, untuk langkah-langkah sendiri itu yang pertama kita membuka dulu aplikasi SPSS. Nah, nanti dalam aplikasi SPSS tersebut kita masukkan dulu data yang akan diolah. Kebetulan di sini data yang kami olah yaitu menggunakan data dari Hardcosaf. Nah, setelah kita membuka data tersebut dan sudah tampil di layar SPSS, kemudian kita pilih menu Analyze. Setelah kita pilih menu Analyze, terdapat beberapa macam submenu. Nah, untuk submenunya itu kita pilih yang bagian data reduction. Nah, kemudian di data reduction tersebut kita pilih lagi menu vektor. Nah, setelah itu akan tampak di layar tampilan Windows Faktor Analisis seperti berikut. Seperti yang kita bisa lihat di layar. Nah, analisisnya itu modelnya seperti ini. Nanti kita tinggal kasih masuk saja data-data yang akan diolah di dalam SPSS tersebut sesuai dengan data yang ada atau data yang kita olah sendiri. Nah, selanjutnya pada kotak variabel kita isikan variabel X1 sampai X7. Nah, kenapa kita pilih dari variabel X1 sampai X7? Yaitu karena kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Jadi, di dalam data yang kita punya itu faktor variabel yang diolah itu data X1 sampai X7. Ini tentunya harus disesuaikan dengan variabel masing-masing individu. Kemudian, setelah kita memilih variabelnya, kita pilih deskriptif dan aktifkan semua pilihan yang ada. Nah, setelah kita memilih deskriptif dan sudah mengaktifkannya, kemudian kita pilih continue. Setelah kita pilih continue, kita pilih bagian rotation dan aktifkan pilihan Varimax. Nah, untuk tampilannya seperti yang ada di layar. Nah, setelah kita mencentang bagian Varimax, kemudian kita pilih continue dan lalu kita langsung output datanya atau output SPSS. Selanjutnya ada analisis faktor dengan metode uji Hare. Apa sih analisis faktor dengan metode uji Hare? Menurut Hare tahun 2010,
Analisis faktor eksploratory atau EFA adalah teknik statistik untuk mengidentifikasi struktur tersembunyi di dalam data dengan mengelompokkan variabel yang berkolerasi menjadi beberapa faktor laten atau dimensi, sehingga mereduksi jumlah variabel yang kompleks menjadi lebih sedikit dan lebih bermakna, serta mengidentifikasi item mana yang secara kuat memuat setiap faktor. EVA digunakan ketika tidak ada teori atau dugaan awal tentang jumlah faktor atau bagaimana variabel-variabel tersebut berkolerasi. Nah, sedangkan untuk langkah-langkah dari metode uji analisis faktor eksploratory menurut Hare itu sebenarnya sama saja dengan yang ada di Ghazali, yaitu yang pertama itu kita buka dulu file datanya. Setelah kita memilih file datanya dan sudah tampil di layar SPSS, selanjutnya kita pilih submenu analis, lalu submenu data reduction, lalu pilih vektor. Setelah semuanya sudah dipilih, maka tampilannya akan seperti yang ada di layar ini, yaitu menu Windows Factor Analysis. Jadi kita tinggal kasih masuk saja data-data yang mana yang kita mau olah. Nah, setelah masuk, kemudian kita pilih beberapa langkah lagi, yaitu yang pertama itu pada kotak variabel kita isikan variabelnya. Variabelnya ini tergantung dari setiap data-data masing-masing individu, tapi yang kita pakai di sini terdapat variabel X1 sampai X7. Kemudian kita pilih deskriptif dan aktifkan semua pilihan yang ada. Setelah semua diaktifkan, terus klik continue. Habis itu kita pilih rotation dan aktifkan pilihan value max. Ini bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita pilih continue dan mengoutput SPSS. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Samsul. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu analisis faktor dengan metode uji yang ini. Menurut kami, analisis faktor termasuk dalam keluarga analisis multivariate interdependence, yaitu bahwa dalam analisis faktor semua variabel memiliki kedudukan yang sama, tidak seperti dalam analisis regressi linear yang membagi kedudukan variabel menjadi variabel independen dan independen. Sesungguhnya analisis faktor adalah teknik analisis multivariate yang berhubungan dengan peringkasan atau pereduksian data, yaitu mereduksi sejumlah variabel menjadi beberapa variabel baru yang lebih sedikit untuk kemudian diinterferensi. Selanjutnya itu langkah-langkah analisis faktor, itu langkah-langkah metode uji analisis faktor eksploratory menurut kami. Yang pertama itu buka aplikasi SPSS-nya, terus pilih analis, terus situ ada data, maka kita harus masuk ke data reduction atau faktor. Selanjutnya masukkan semua item pernyataan dalam kolom variabel S. Setelah itu pilih deskripsi, pilih KMO dan anti-image. Selanjutnya langkah selanjutnya itu klik extraction, pilih principal axis factoring, plot a value over 1. Selanjutnya klik rotation, pilih varimax, kemudian klik button score dan pilih metode regression. Terus setelah itu klik OK dan hasil interpretasinya. Pemeriksaan pertama analisis faktor adalah melihat nilai better test dan questionnaire Meyer optimizer of sampling education. Kesimpulan presentasi. Analisis faktor eksploratory bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyederhanakan struktur laten dari sejumlah variabel yang saling berkorelasi. Berdasarkan pandangan Ghazali, Hare, dan Yamin, EVA dianggap valid apabila memenuhi syarat kelayakan dua, yaitu nilai KMO lebih besar dari 0,5 dan Bartel test signifikan P lebih kecil dari 0,5. Faktor yang terbentuk harus memiliki N value lebih besar dari 1, faktor loadingnya lebih besar dari 0,5, dan total variabel explained minimal 50%. Proses rotasi seperti varimax dilakukan untuk memperjelas struktur hubungan antar variabel, sehingga setiap indikator hanya memuat pada satu faktor utama. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa model exploratory memiliki variabel dan
realitas yang baik dalam menjelaskan struktur laten variabel, serta dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti CFA atau SEM. Oke, baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke model latihan dari analisis faktor eksplorator itu seperti apa sih? Nah, kita akan buka model dari hasil uji SPSS analisis faktor eksploratornya. Jadi, Leli, bagaimana model uji output analisis faktor? Bisa kamu perlihatkan salah satunya? Oke, yang kemarin itu kan kita sedang melakukan praktek uji analisis faktor dari Jalin, faktor dari Gozali, dan juga faktor dari Hare. Nah, karena untuk menghemat waktu, saya akan memperlihatkan salah satu model uji yang kami lakukan, yaitu dari praktek analisis praktek faktor analisis model dari Hare. Nah, untuk modelnya sendiri itu seperti ini. Saya akan langsung memperlihatkan outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Jadi ketika Anda melakukan model analisis seperti langkah-langkah yang tadi kita jelaskan barusan itu, maka output yang akan dihasilkan itu seperti ini. Ada descriptive statistik, ada correlation matrix, ada inverse of correlation matrix, terus ada juga KFO and Bartlett test, terus ada anti-image matrix, dan ada communities. Nah, di sini nanti akan ditotal, namanya itu total variance explainer. Kemudian di sini ada script blocknya, itu kayak diagram. Jadi kita bisa melihat dan model datanya itu perkembangan itu seperti apa. Terus di sini ada reduction correlation dan ada related factor matrix dan factor transformation matrix. Untuk model ujinya itu seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu model uji faktor analisis itu hampir sama saja modelnya seperti ini, cuman kan setiap model kan biasa ada sedikit perbedaan, tapi tujuan utamanya itu untuk meneliti faktor analisis dari suatu data tersebut apakah relevan atau tidak relevan seperti itu. Bagaimana, apakah sudah paham? Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengolah data dengan metode analisis faktor menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk model pengolahan datanya, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah aplikasi SPSS-nya sudah terbuka, sudah tampil di layar seperti ini, kita memilih file, terus open. Kita memilih open, terus data. Selanjutnya kita tinggal kasih masuk saja datanya, data yang akan kita olah. Open. Kita buka data ini. Nah, setelah sudah muncul datanya, sudah terpampang di dalam aplikasi SPSS-nya, kita sudah bisa mulai mengolahnya. Nah, untuk pengolahan faktor eksploratory sendiri itu, yang pertama kita harus memilih menu yang namanya ini, analyze. Setelah kita pilih menu analyze, kita memilih dimension reduction. Setelah kita memilih dimension reduction, kita pilih menu vector.
Nah, di sini kita tinggal mengklasifikasikan data-data yang akan kita olah. Nah, untuk datanya sendiri itu yang akan saya olah itu mulai dari X6 sampai X18, terkecuali X15 dan X17. Tentunya ini harus disesuaikan dengan data masing-masing individu. Nanti kalau misalnya kalian mau mengolah data, kalian tinggal pilih saja data-data apa saja yang ingin kalian olah. Kebetulan data saya ini modelnya seperti ini, jadi saya tinggal kasih masuklah ini X6 sampai X18. Nah, oke, kita mulai mengolah. Caranya memindahkan ke kolom variablesnya itu, kalau mau cepat nggak usah kasih pindah satu-satu begini. Kalau kasih pindah satu-satu begini pasti lama ya. Jadi sebelum kasih pindah itu kita pilih dulu datanya. Jadi misalnya kan kita mau memilih dari ini kan X6, kita tekan dulu X6-nya seperti ini. Setelah itu kita pilih tombol shift ya, tombol shift di laptop, shift, kemudian kita tinggal pilihlah data-datanya yang mau diolah. Nah, seperti ini kita tinggal pilih kita pilih shift, kemudian tekan ke bawah sampai X18. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal pindahin ke sebelahnya, jadi seperti ini. Nah, karena kita mau menghilangkan bagian X15 dan X17, kita bisa langsung kasih keluar. Kasih keluar X15-nya dengan X17. Nah, setelah data yang kita olah udah lengkap, udah sesuai sama apa yang kita inginkan, kita tinggal pilih menu deskriptif. Nah, di menu deskriptif ini kita centang semuanya yang ada di kolom-kolomnya. Kita centang semuanya. Setelah kita centang, kita pilih continue, terus kita pilih kita pilih yang bagian extraction, terus kita pilih ini principal async factoring, terus kita centang script plotnya dan kita klik continue. Kita pilih rotation, kita pilih model Varimax, continue, kita pilih as variable, terus continue. Oke, sekarang kita tinggal menginput SPSS-nya. Nah, nanti di SPSS-nya sendiri tuh modelnya itu seperti ini. Nah, model seperti ini. Data-datanya semuanya sudah terkelompokkan, terus ada script plotnya juga. Nah, setelah kita berhasil mengolah data, kita pilih simpan. Bagaimana cara simpannya? Kita klik file, kita pilih export. Setelah kita pilih export, tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal klik browse. Setelah itu kita pilih mau disimpan di mana dokumennya. Untuk dokumen saya itu saya mau simpan di sini foldernya. Terus kita tinggal buat nama file untuk file yang ingin kita simpan ini. Contohnya, saya akan menyimpan ini sebagai
output SPSS saya. Output SPSS saya. Nah, setelah itu kita klik tombol save dan kita klik OK. Nah, nanti akan tersimpan di folder yang sudah kita pilih. Misalnya saya simpan di sini di download. Nah, akan tersimpan seperti ini. Output SPSS saya. Jadi kita tinggal buka saja. Nah, nanti akan tersimpan model Word-nya seperti ini. Kita tinggal kopikan dan kasih masuk di dokumen yang kita butuhkan. Ini modelnya. Modelnya nanti setelah diolah itu seperti ini. Nanti kita tinggal, misalnya ini kan kepotong nih ya. Jadi kita tinggal atur-atur aja. Nah, nanti dia udah nggak kepotong. Di sini juga kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan yang kita mau. Misalnya gini kita kasih turun dulu ya supaya nggak kepotong. Nah, seperti itu. Tabelnya udah nggak kepotong lagi. Pokoknya nanti tinggal disesuaikan saja, diedit di Word. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita bisa melihat apakah data-data kita ini udah valid atau belum. Nah, untuk memeriksa keabsahan datanya itu, yang pertama kita close dulu aplikasi SPSS-nya dan kita bisa salah satunya kita bisa meminta bantuan dari AI. Di sini saya buka aplikasi ChatGPT. Nah, setelah aplikasi ChatGPT udah terbuka, kita tinggal memuat perintah. Tolong, misalnya seperti ini. Tolong interpretasikan data berikut ini secara mendetail, secara rinci dan mendetail. Nah, nanti kita perintahkan ChatGPT-nya, perintahnya bisa mengikut seperti ini. Tolong interpretasikan data berikut ini secara rinci dan mendetail. Setelah kita sudah memuat perintahnya, kita tinggal pilih data SPSS yang kita olah tadi. Jadi kita tinggal klik ikon tambah ini, terus add photo and files. Nah, kita cari tuh tadi datanya kita simpan di mana ya. Nah, karena saya simpan di download, nah ini. Saya tinggal kasih masuklah data saya di ChatGPT ini. Pertama kita pilih dulu datanya. Setelah kita sudah menemukan datanya, kita klik. Misalnya ini kan di download, saya simpan, kita kliklah datanya. Ini datanya, kita tinggal klik output SPSS saya, dokumen, pilih open. Nah, lagi mendownload. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita tinggal memerintahkan ChatGPT untuk menginterpretasikan dengan klik panah ke atas ini. Kita klik ini. Nah, ini dia tuh sedang membaca output saya. Nah, ini hasilnya interpretasinya. Pertama, dia sudah membaca dan mengecek uji kelayakan data. Interpretasinya ternyata datanya memenuhi syarat kelayakan faktor. Dan sampling adequacy memadai dan kolerasi antar item signifikan. Nah, ini semuanya interpretasinya.
Nah, nanti interpretasinya kita bisa baca dari ChatGPT ini. Nah, nanti dia akan simpulkan. Nah, kesimpulannya itu seperti ini. Model EVA ini valid dan reliable secara statistik serta bermakna secara konseptual. Data dapat digunakan untuk tahap berikutnya seperti analisis konfirmatori atau regresi antar dimensi. Berarti datanya udah valid ya dan udah bisa diuji ke tahap selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah data SPSS. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami yang di kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.